Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Topandi dengan NPM 19429006, Prodi Teknik Informatika dengan Universitas Pancasakti, Fakultas Sains dan Teknologi, dengan mata kuliah Etika Profesi, dan dosen pengampu yaitu Dr. Son Haji SAG MM. Dan sekarang kita akan membahas tentang pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal yang menjadi perspektif objektif adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Nah, pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulan yang kental atau aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap sebagai benar. Pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang bisa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakupi nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Oke, sekarang adalah macam-macam etika. Etika berdasarkan jenisnya. Pertama, menurut jenisnya itu ada dua jenis etika, diantaranya etika normatif dan etika deskriptif. Berikut ini penjabaran secara singkat. Yang pertama itu etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. Yang kedua itu etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa individu itu dikejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Terus etika berdasarkan cakupannya. Menurut cakupannya, ada dua jenis etika, yaitu etika khusus dan etika umum. Berikut ini penjabaran secara singkat. Yang pertama, etika khusus. Etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dan dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Dan yang kedua itu etika secara umum, merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku, tindakan, dan individu secara etis. Yang ketiga, selanjutnya adalah etika berdasarkan lingkungan. Berdasarkan lingkungan ada dua jenis etika, yaitu etika individual dan etika sosial. Berikut ini penjabaran secara singkat. Yang pertama, etika individual. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Dan yang kedua, etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Terus etika berdasarkan sumbernya. Menurut sumbernya ada dua jenis etika, diantaranya etika teologis dan etika fisiologis. Terus di sini ada berikut penjabaran di bawah ini adalah yang pertama etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada dua hal yang perlu dikatakan dalam etika teologis ini. Terus sekarang lanjut ke etika filosofis. Adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis berdasarkan filsafat. Nah, selanjutnya adalah pengertian tentang profesi. Kata profesi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu profession, yang berasal dari Latin yaitu profes. Profesi merupakan salah satu pekerjaan yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau keterampilan khusus, sehingga orang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti pelatihan tertentu agar dapat melakukan pekerjaan yang baik atau dengan baik. Nah, salah-salah menjadi profesi apa saja sih? Yang pertama itu mempelajari suatu bidang khusus. Terus yang kedua itu melibatkan kegiatan intelektual. Yang ketiga itu membutuhkan persiapan profesional, bukan hanya sekedar latihan. Dan yang keempat itu membutuhkan latihan secara berkesinambungan.
Kepentingan pelayanan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang kelima itu memiliki organisasi sesuai bidang tersebut. Terus selanjutnya itu menjanjikan karir dan permanen. Kode etik profesi. Kode etik adalah norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik atau tidak, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Sanksi-sanksi pelanggaran kode etik. Yang pertama ada sanksi moral dan sanksi yang dikeluarkan dari organisasi. Nah, kasus pelanggaran kode etik ini akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah mencegah terjadinya perilaku yang etis. Seringkali kode etik juga berisi ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman sewajar melanggar kode etik. Terus kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Atau kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas atau mempertegas dan merinci norma-norma kebentuk yang sempurna, walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Tujuan kode etik sebagai berikut. Yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Terus yang kedua itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang keempat untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Dan yang ketujuh mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan selanjutnya itu menentukan baku standar sendiri. Terus kita lanjut ke fungsi dari kode etik profesi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas dan garis. Terus selanjutnya itu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Terus yang ketiga itu mencegah campur tangan pihak dari luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Terus etika komputer adalah serangkaian nilai yang mengatur manusia dalam penggunaan komputer serta proses pengolahan. Etika komputer sendiri ini bertujuan untuk mencegah kejahatan-kejahatan terutama di dunia maya seperti pencurian data, pembajakan software, dan lain-lainnya. Terus kita bahas ke sejarah. Sejarah dan perkembangan etika komputer. Yang pertama itu di era tahun 1940 sampai 1950-an. Diawali oleh Profesor Norbert Wiener yang mengembangkan suatu meriam anti pesawat dan mampu menembak jatuh pesawat tempur. Hal ini termasuk perkembangan teknologi dari etika. Hasil penelitian PDI Perang Dunia Kedua di bidang etika teknologi yang memunculkan cybertis atau the science of information. Feedback system merupakan cikal bakal dari teknologi informasi atau TI. Terus di era 1960-an, pada tahun ini Dom Parker dari Sri International Medical Park California melakukan riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Dan terbitlah buku Rules of Ethics in International Processing. Pada tahun 1968, pemimpin pengembangan kode etik profesional pertama yang dilakukan untuk Association of Computing Machinery atau ACM tentang masih belum adanya suatu kerangka teoritis umum mengenai etika. Selanjutnya di era tahun 1970-an, Joseph Wiesenthal menciptakan suatu program atau EDISA, yaitu tiruan dari psikoterapis Wagnerian yang dilakukan wawancara dengan pasien sebagai bukti bahwa komputer akan segera mengotomatis atau psikiatri pada tahun
1976 diterbitkan buku Computer Power of Humanism atau hubungan antara manusia dengan mesin. Terus di era tahun 1980-an pembahasan komputer atau enable crime atau kejahatan komputer masalah yang disebabkan kegagalan sistem komputer infeksi atau keleluasaan pribadi melalui database komputer dan perkara pengadilan mengenai kepemimpinan perangkat lunak. Disimpulkan bahwa etika komputer itu suatu disiplin ilmu. Dan di era tahun 1990 sampai dengan sekarang, pada perkembangan Donald Gotterbein dan Kate Miller, terus Simon Rodriguez, Diane Martin, etika komputer menjadi salah satu bidang ilmu utama pada banyaknya riset dan perguruan tinggi di dunia yang akan terus berkembang mengikuti perkembangan komputer itu sendiri. Terus selanjutnya itu etika internet di dunia maya. Cyberspace atau yang sering disebut dengan media virtual atau internet adalah suatu lingkungan atau dunia maya yang sengaja diciptakan untuk memudahkan pekerja atau interaksi manusia antara satu orang dengan orang lain di tempat lain. Dengan kebutuhan yang berbeda, internet lebih cenderung sebagai dunia maya atau sebagai dunia maya atau lingkungan. Terus etika di dunia maya atau internet mencakup pada seperangkat aturan nilai moral yang mengatur perilaku atau interaksi manusia di dunia maya atau internet. Etika dunia maya menggabungkan prinsip-prinsip moral yang sama dengan etika kehidupan nyata, tetapi secara khusus diterapkan dalam konteks dunia maya. Selanjutnya itu penerapan etika di dunia maya menjadi sangat penting karena dunia maya merupakan ruang publik di mana interaksi dan komunikasi antar individu dapat dengan mudah dilakukan secara dunia. Nah, ini berikut contoh penerapan etika dunia maya. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Ini termasuk aturan hak cipta, privasi, dan pelindungan data. Terus yang kedua itu kesadaran akan dampak sosial. Sini individu harus mempertimbangkan dampak sosial dari ketidak dan perkataan mereka di dunia maya dan memastikan bahwa mereka tidak merugikan orang lain. Terus yang ketiga itu menghindari perilaku tidak etis, penghinaan, penyebaran fitnah atau informasi palsu, ancaman atau penggunaan kekerasan di dunia maya. Terus selanjutnya itu cybercrime atau kejahatan di dunia maya adalah jenis kejahatan yang dilakukan melalui komputer atau jaringan. Komputer ini sendiri merupakan alat utama yang untuk melakukan cybercrime ini. Tetapi seringkali komputer juga dilakukan sebagai target dari kejahatan ini. Biasanya cybercrime membahayakan seseorang karena pencurian data, kehilangan keuangan. Ada banyak sekali masalah privasi terjadi akibat cybercrime ini. Biasanya informasi pribadi yang bersifat rahasia yang didapatkan melalui cybercrime ini seringkali disebabkan ke publik atau bahkan dijual kepada pihak yang menginginkannya. Apa saja yang termasuk cybercrime? Yang pertama, akses ilegal. Adalah ketika perilaku memaksa masuk ke dalam akun korban tanpa mengetahui seizin dari korban. Hal ini merupakan salah satu jenis cybercrime yang paling umum. Bahkan beberapa pelaku terkadang tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan termasuk ke dalam cybercrime. Yang kedua itu phishing. Phishing itu adalah cara untuk melakukan penipuan dengan tujuan mencuri akun dari korban. Biasanya pelaku mengincar korban melalui email atau pesan dari dunia maya, seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu penipuan OTP atau on-time password. Adalah kode rahasia elektronik yang dikirim khusus kepada penggunanya. Biasanya OTP akan terkirim ketika Anda hendak melakukan transaksi keuangan secara online, memastikan bahwa Anda adalah pengguna aslinya. Terus yang keempat itu kejahatan konten ilegal. Konten ilegal merupakan konten yang berisi data atau informasi yang dianggap tidak benar, terus tidak etis atau mengganggu ketertiban umum bahkan melanggar hukum. Terus kejahatan konten ilegal ini adalah ketika pelaku membagikan konten tersebut ke layak umum. Terus yang kelima itu cyber terorisme atau bisa disebut terorisme cyber. Merupakan salah satu jenis cybercrime yang merugikan negara, bahkan mengancam keselamatan warga negara.
dan mengaku kepentingan yang mengatur jalannya pemerintahan. Aktivitas cyber terrorism ini merupakan pengacu pada serangan terhadap komputer, jaringan dan sistem informasi dari suatu negara dengan tujuan untuk mengintimidasi dan menekankan pemerintah untuk kepentingan tertentu. Terus apa saja metode cybercrime? Yang pertama password crack atau tindakan mencuri kata sandi akun orang lain dengan menggunakan program yang terdapat integrasi kata sandi. Tindakan ini juga sering dilakukan untuk menonaktifkan sistem keamanan kata sandi. Terus atau yang kedua itu spoofing atau situs di mana pelaku atau program yang digunakan oleh pengguna berhasil mengidentifikasi sebagai orang lain. Biasanya pengguna asli dari komputer atau jaringan dengan cara memasukkan data atau banyak cara spoofing yang dapat dilakukan seperti melalui email, SMS, dan lain sebagainya. Terus DDoS atau Distributed Denial of Server Attacks. Biasanya serangan yang dilakukan pada server komputer atau jaringan dari korban. Serangan ini ditunjukkan untuk menguras sumber daya yang pada server komputer atau jaringan tidak dapat lagi menjalani fungsi. Yang keempat atau sniffing merupakan salah satu metode cybercrime yang dimana pelaku itu kemudian menggunakan akun korban untuk melakukan penipuan yang mengatasnamakan korban atau malware, mengatasnamakan atau merusak serta menghapus data korban. Terus yang terakhir itu mengirimkan malware. Metode cybercrime ini adalah untuk mengirimkan malware yang tujuannya untuk merusak atau menghancurkan data di server komputer atau jaringan korban. Beberapa yang termasuk ke dalam malware ini biasanya adalah virus, worm, trojan, spyware, ransomware, adware, dan lain sebagainya. Aspek bisnis di bidang teknologi. Dunia teknologi informasi atau IT merupakan suatu industri yang berkembang dengan begitu pesatnya pada tahun-tahun terakhir ini. Ini akan terus berlangsung untuk tahun-tahun mendatang. Perkembangan bisnis ini di bidang IT ini membutuhkan formalisasi yang lebih baik di tempat mengenai aspek bidang di bidang teknologi informasi. Pada aspek bisnis di bidang teknologi informasi terdapat beberapa komponen, salah satunya itu prosedur pendirian usaha. Nah, itu yang ini contoh dari prosedur pendirian usaha. Yang pertama itu perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan akan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu time motion study atau ramalan tenaga kerja, dan sedangkan penentuan kualitas dapat dilakukan dengan job analysis atau job analysis terbagi menjadi dua, yaitu job description dan job specification atau job recruitment. Tujuan job analysis bagi perusahaan dengan sudah lama berdiri yaitu untuk mereorganisasi atau penggantian pegawai dan penerima pegawai baru. Yang kedua itu penarikan tenaga kerja. Tenaga kerja dikorbankan dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Teknologi informasi ini tidak hanya terbatas pada teknologi komputer, tetapi merupakan semua perangkat atau peralatan yang dapat membutuhkan seorang pekerja dan segala halnya yang berhubungan dengan suatu proses, dan juga bagaimana suatu informasi itu dapat sampai ke pihak membutuhkan, baik berupa data atau suara video. Terus yang selanjutnya itu klasifikasi dimensi lingkungan eksternal kegiatan usaha. Yang pertama itu perekonomian global dan kerjasama internasional atau ekonomi. Terus yang kedua itu pengembangan dan perekonomian nasional. Terus selanjutnya itu politik, hukum, dan perundang-undangan. Terus teknologi, yang terakhir itu demografi, sosial, dan budaya. Nah, ini selanjutnya untuk membangun sebuah badan usaha terdapat beberapa prosedur atau peraturan perizinan, yaitu tahap pengurusan izin pendirian. Bagi perusahaan skala besar yang ini menjadi prinsip atau tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil lain ini pada tahap ini adalah perubahan izin prinsip yang dikenakan dengan letter of intent yang dapat berupa izin sementara atau izin terhadap hingga izin perusahaan. Terus yang pertama itu
tanda daftar perusahaan atau TDP, terus yaitu yang kedua itu nomor pokok wajib pajak atau NPWP, terus bukti diri. Selanjutnya itu terdapat beberapa izin perusahaan yang dipenuhi surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang diperoleh melalui Departemen Perdagangan. Surat izin industri atau diperoleh melalui Departemen Perindustrian. Terus izin domisili, izin gangguan, izin mendirikan bangunan atau IMB, dan izin Departemen Teknis. Terus kedua, tahapan pengesahan menjadi badan hukum. Badan hukum. Tidak semua badan usaha mesti berbadan hukum. Akan tetapi, setiap usaha yang memang dimasukin untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan dilakukan tidak boleh mengabaikan hukum berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu bisa memang dapat lebih dari satu macam. Ada pengakuan badan hukum berdasarkan pada kitab undang-undang hukum dagang KUHD hingga undang-undang penamaan modal asing atau undang-undang PMA. Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani, yang pertama, badan usaha dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengguna izin disesuaikan dengan departemen yang membawa seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya. Yang keempat itu tahapan mendapatkan pengakuan atau pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait. Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun di luar itu, badan usaha yang harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggung dengan operasional badan usaha. Misalkan Departemen Perdagangan mengeluarkan izin mendirikan industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebagai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi atau dari Badan POM, izin gangguan dari HO dan dari Dinas Perizinan, dan izin reklame. Ini data pusaka. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.